Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Orasi. Semua bisa bicara Di sini. Pemirsa, pemungutan suara di pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, tepatnya tanggal 27 November lalu sudah berlangsung. Dan meninggalkan beberapa persoalan yang pada hari ini itu akan menjadikan PR bagi tim ataupun bagi peserta pemilihan kepala daerah serentak ini. Apa PR-nya? Sebagian dari peserta pilkada menjadikan persoalan-persoalan itu sebagai bahan untuk gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sebesar apa potensi gugatan di Mahkamah Konstitusi itu kita akan bahas 1 jam ke depan bersama para narasumber yang hari ini sudah bergabung di Orasi, dan langsung saja kita sapa. Pertama, apa kabar Bang Parmin ya? Siap. Sehat, Bang Parmin? Siap. Beliau adalah komisioner KPU Provinsi Jambi yang kita tahu persis bahwa mereka bekerja sepenuh waktu. Iya Bang ya? Siap. Sepenuh waktu itu 24 jam atau 25 jam Bang? Kadang 24, kadang 25. Sepenuh hati juga. Ada sepenuh hati juga ya. Luar biasa. Kita tahu persis bahwa pekerjaan penyelenggara pemilu ini maraton, bahkan ada yang beririsan kemarin Ya. antara pemilu legislatif, pilpres dengan pilkada. Kami tumbang tindih, Tumbang tindih ya. Pokoknya di sana. Tumbang tindih. Tumbang tindih. Alhamdulillahnya bisa berjalan dengan baik dan ini sudah menuju ending ya di pilkada, Ya. tetapi belum finish. Dan nanti kita akan kupas terkait dengan potensi gugatan di Mahkamah Konstitusi. Berikutnya juga sudah hadir ya, ini tokoh muda Jambi juga dari akademisi Universitas Jambi, Bang Doni Yusra Febrianto. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Sehat Bang Desi ya. Sehat juga dong. Bang Doni ini akademisi dan memang kalau saya bahasanya progresif. Ya, kita akan dengar nanti gimana tanggapan beliau terkait dengan potensi gugatan di MK terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Provinsi Jambi ini. Mungkin langsung saja ke Bang Parmin dulu. Bang, agenda KPU pasca pemungutan suara kemarin hari ini di tingkat kabupaten kota atau provinsi sudah sampai di tingkatan mana? Baik. Terima kasih, Bang Desi. Terkait dengan proses tahapan pilkada serentak ya, pasca pemungutan suara 27 November hari Rabu itu, seluruh kabupaten kota sebenarnya sudah menyelesaikan proses rekap ya, rekapitulasi hasil penghitungan suara baik di pemilihan bupati, wakil bupati maupun pemilihan wali kota dan wakil wali kota, termasuk juga pemilihan gubernur wakil gubernur. Tapi kan ada beberapa kendala-kendala ya, termasuk kemarin ada rekomendasi dari pengawas pemilu ya, untuk melakukan pemungutan suara ulang di Muara Jambi ya, yang terbaru yang kita dapat rekomend tanggal 5 dan hari ini kita laksanakan ya. Pemungutan suara ulangnya. Iya, ada 2 TPS, yaitu TPS 3 Desa Mudung Darat, Kecamatan Marosebo, dan TPS 10 Desa Tangkit, Kecamatan Ini yang baru-baru ini ya PSU-nya? Sekarang, hari ini ya? tadi pagi dilaksanakan. Tadi pagi dilaksanakan. Untuk yang di Tangkit itu untuk pemilihan bupati saja, bupati. Untuk yang di Mudung Darat, Marosebo itu untuk pemilihan gubernur dan pemilihan bupati. Karena ada pemilih ya, ada pemilih yang dianggap tidak memenuhi syarat sehingga dilakukan PSU di tengah ya. Kalau sebelumnya ada juga yang PSU? Sebelumnya ada semua total kita ada 8 ya. Yang jadi 2, ada 5 di Sungai Penuh. Itu karena proses adanya gangguan ya, ada kerusuhan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang merusak proses penghitungan suara di TPS ya. 5, karena ketika ada kerusuhan, ketika surat-surat dibawa kabur berhamburan, kan kami tidak bisa menyelesaikan proses pungut hitungnya. Pungutnya selesai, tapi hitungnya nggak bisa. Nah, hitungnya untuk yang masih utuh kita lanjutkan dengan PSL, penghitungan suara lanjutan, untuk TPS. Untuk 5 lagi kita tuh kita PSU kan juga. Alhamdulillah sudah selesai dan aman. Satu lagi di kota kemarin di TPS 1 Kenali Besar. Kota Jambi. Ya, karena ada pemilih luar KTP Jambi yang diberikan hak pilih juga di PSU kan kemarin. Alhamdulillah sudah selesai juga. Tinggal nunggu yang Muara Jambi. Ada 5 di Sungai Penuh. 1 di kota Jambi, 2 di Muara Jambi. Semua 8. Ya. 3 daerah ya? Ya, 8. 8 TPS itu 8 kabupaten kota, Pilwako, Pilbub, 4-nya yang ada Pilgubnya. Nah, terus berarti di tingkatan kabupaten. Setelah ini Bang Desi, tentu kami akan merekap karena hasil PSU akan direkap juga. Sore ini akan direkap di tingkat Kecamatan Marosebo dan Kecamatan Sungai Gelam. Untuk kemudian sore ini juga direkap oleh KPU Kabupaten. Besok untuk hasil yang pilbubnya ditetapkan hari ini perubahan. Karena sudah ditetapkan kemarin maka harus ada perubahan penetapan yang hasil PSU ya. Ya pasca PSU. Dan nanti dia tetapkan juga yang pilgub pasca PSU. Kemudian akan dibawa ke kami, besok kami akan rapat pleno terbuka terkait dengan rekapitulasi hasil pemilihan gubernur wakil gubernur di Hotel BW besok jam 8 pagi.
Bisa kita akan sampaikan itu akan dibacakan seluruh hasil kabupaten kota untuk kemudian kita tetapkan menjadi hasil pilgub secara resmi. Itu plenonya terbuka tertutup? Terbuka. Terbuka ya. Tapi terbuka terbatas ya. Karena undang-undangan nggak bisa semuanya. Terbuka konteksnya kita live streaming besok, kita memberikan ruang kepada masyarakat boleh lihat. Silakan nonton YouTube KPU, KPU Provinsi Jambi. Kita di live streaming atau datang ya? Atau diundang? Tergantung itu. KPU ya. Oh itu Bang Parmin ya. Ya. Berarti kabupaten kota di 11 daerah itu udah rampung semua Sudah, rekapannya. sudah, Baik untuk kota. tingkat bupati wali kota ataupun tingkat provinsi. Iya. Jadi kalau untuk yang kabupaten kota kan untuk pilbub pilwakponya kan tinggal di masing-masing tuh Iya. letaknya rekapnya. Tapi yang pilbub kan Provinsi. di kita udah ada di kantor semua bang. Kami tinggal nunggu yang update Muara Jambi saja. Iya, Iya, karena ada satu TPS PSU itu. Jadi di level kabupaten udah selesai ya. Alhamdulillah. Di tingkat kabupaten kota Sudah. masing-masing, tinggal lagi besok itu rekapitulasi untuk pemilihan gubernur di tingkat provinsi. Iya, betul bang. Oke. Selanjutnya Bang Tormin, kan biasa nih dalam proses tahapan pengungut hitung sampai ke proses rekapitulasi ada para pihak yang menerima hasil, Iya. ada para pihak yang tidak menerima hasil. Nah, kira-kira potensi apa saja nih yang menyebabkan para pihak itu tidak menerima hasil yang berujung kepada gugatan? Jadi kan dalam proses pengungut hitung bang ya, ini kalau kita lihat dari live streaming teman-teman pleno di tingkat kabupaten kota ya, bahkan di tingkat PPK ya itu kelihatan. Tidak ada satupun pembahasan itu yang membahas angka hasil bang. Oke. Hasil tidak dibahas sama sekali. Karena memang luar biasa ya. Kami sirekap kami itu bang, pada hari pertama itu setelah pemungutan suara sore itu sudah 97%. Sore itu kan Iya, hasil selalu sudah terupload semua di sirekap dan itu semua orang bisa akses, open public. Cuma memang kami nggak bikin rekap jumlahnya enggak, tapi Iya. barangnya ada, itu silakan ditonton bebas. dan siapapun bisa melakukan Iya. rekap sendiri. Iya, silakan merekap sendiri. Itu menunjukkan ternyata angka itu nggak ada bergeser, beda dengan pemilu kemarin ya. Ya. Masih ada geser di Tebo, masih ada geser di Saurlangun. Ini enggak. Tetapi dalam proses pleno itu yang muncul apa? Prosedur yang ditanyakan. Oh, ada pemilih nggak bawa KTP elektronik. Ya, kita susah juga kalau mau membahas TPS ke dalam rekap kecamatan Ya. dan rekap kabupaten. Begitu Nggak akan jauh bawah ya. sini ya. Apalagi kan sudah ada salurannya di bawah. Ada pengawas TPS, ada saksi, ada cek kejadian khusus, ada cek keberatan, ya monggo. Sepanjang nggak ada kejadian nih kami nggak bisa lakukan apa-apa. Yang kedua kan kalau ada pelanggaran ada Bawaslu juga mekanisme, silakan. Ketika Bawaslu menganggap ini salah, nggak benar KPPS-nya, ada prosedur yang dilanggar, melanggar prinsip-prinsip dan azas-azas penyelenggaraan pilkada kan bisa aja di PSU. Harusnya sudah diproses waktu itu ya. Iya, Bang. Ya, tapi kami nggak bisa dalam pokoknya intinya kami udah jelaskan posisinya hak ya kan ada hak ya hak Ya. teman-teman peserta ya untuk melaporkan untuk komplain silakan. Tapi sejauh ini kami jelaskan semampu kami sejelas-jelasnya ketika ada yang tidak berkenan kan memang ada salurannya. Oke. Pasca ini ada salurannya bisa aja ke Bawaslu untuk TSM atau ke Mahkamah Konstitusi untuk hasil. Karena kan begitu kami tetapkan Bang, itu argu berjalan 3 kali 24 jam sejak kami tetapkan. Tapi kami tetapkannya enggak kaku kok. Kami enggak tetapkan 2359. Kami perintahkan seluruh kabupaten kota menetapkan hasil itu ketika dia jam 8 ke atas tunda. Tetapkan jam 00.01 supaya hak mencari keadilan ini sempurna ya. Iya, Dapat 3 kali 24 jam. sampai di limit terakhir ya. Iya, kan jangan sampai nanti kita seolah-olah berkurang 24 jam, jadi berkurang 23 jam, rugi kita enggak. Kita berikan ruang karena MK juga sudah mewanti-wanti kita teman-teman KPU Provinsi Kabupaten Kota, juga kami di BIMTEK, tolong bantu nggak apa-apa, kan kita nggak ada persoalan. Termasuk juga KPU provinsi melakukan pleno ini di Iya, awal ya. Iya. Kalau nanti malam misalnya besok malam nggak selesai, Nah, misalnya jam 8 udah berdua. kita jam 8 selesai, kita geser penetapan jam 00 supaya dapat di hari berikutnya. Dan sempurna Pak 3 kali 24 jam ya. Orang bisa nyiapin apa? Itu kan hak Ada mencari ruang keadilan. lebih kan Iya. ya. Oke Bang Doni, Ya. kalau dari pantauan Bang Doni, proses penyelenggaraan pilkada di Provinsi Jambi secara umum itu gimana? Baik, ada 2 kredit ya yang mesti kita simpulkan. Sebenarnya belum kesimpulan secara menyeluruh, setidaknya secara awal. Pertama kita harus mengapresiasi kinerja penyelenggara pemilu kita hari ini. Ya sekalipun kita tidak bisa memilih juga. Ada beberapa TPS sekitar 10 TPS itu ada permasalahan. Tapi saya pikir akan sangat tidak adil jika kita membandingkan dari total jumlah TPS yang ada di Provinsi Jambi. Jadi kita mengatakan sebagai suatu ria-ria penyelenggaraan demokrasi lah. Tapi secara umum bisa kita katakan bahwa penyelenggaraan pilkada di Provinsi Jambi berjalan dengan baik sebenarnya. Dan juga kita melihat terobosan-terobosan yang diselenggarakan oleh KPU, Bawaslu juga gitu. Dan
Tadi kita juga melihat bagaimana kemudian KPU Kabupaten Kota dan ini seperti juga provinsi juga akan mengakomodir live streaming untuk pleno itu menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Artinya tidak ada lagi yang ditutupi gitu. Artinya semua sudah sangat terbuka, keberatan semua masyarakat bisa menyaksikan dan sebagainya. Nah, lalu berkaitan kredit yang kedua tentu kita melihat bahwa masyarakat pun hari ini sudah semakin dewasa, khususnya di Provinsi Jambi dalam menyikapi penyelenggaraan pilkada. Kita belum berbicara hasil penyelenggaraan. Kalau kita lihat kita belum melihat secara umum ya hasil akhir nanti, tapi saya meyakini partisipasi pemilih kita meningkat untuk Provinsi Jambi, sepertinya meningkat. Terus yang kedua lagi, memang saya katakan tadi memang masih ada beberapa persoalan. Kita tidak mengatakan konflik, persoalan yang terjadi di lapangan. Tetapi kalau kita lihat dari tahun ke tahun, sebenarnya tahun ini bisa dikatakan paling minim terjadi pelanggaran. Sebarannya sudah semakin sedikit kabupaten kota terjadi persoalan di TPS. Tidak salah hanya dari 3 kabupaten kota, dan itu pun lebih kepada ada satu kota yang memang ada persoalan serius di TPS, tapi di beberapa tempat pada Kota Jambi itu 1 TPS saja gitu. Nah, tentu ini merupakan apresiasi yang perlu kita sampaikan kepada penyelenggara pemilu. Ya. Saya pikir itu Bang. Secara garis besar penyelenggaraan pemilu kita sudah berjalan dengan baik sampai hari ini. Oke. Bang Parmin, kan waktu pemilu legislatif baik KPU ataupun Bawaslu itu kan sudah punya daftar inventarisasi masalah atau penetapan zona merah pada titik-titik rawan di penyelenggaraan. Kalau di Bawaslu indeks kerawanan, IKP indeks kerawanan pemilu. Dan setelah pelaksanaan pilkada ini selesai, ternyata banyak sekali yang keluar dari zona merah itu, yang tadinya diprediksi rawan, ternyata tidak rawan. Nah, ini kira-kira penyebabnya apa? Apakah ini sebuah kemajuan dari sisi berpolitiknya bagi masyarakat Jambi, ataukah ini atau pemetaan yang salah gitu? Atau pemetaan yang salah gitu? Tapi jangan dijawab dulu, karena ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Bang Parmin, tadi sempat keputus Bang terkait dengan indeks kerawanan pemilu. Nah, ini juga tentu ada yang indeks kerawanan pilkada. Alhamdulillahnya ini banyak yang keluar dari itu. Yang diprediksi ternyata nggak terjadi. Kemudian yang seperti misalnya Tebo, kok selalu dapat zona merah nih. Ternyata di pilkada ini nggak muncul, malah aman 100%. Nah, malah ada daerah-daerah yang dalam tanda kutip pada bahasanya langganan. Setiap pemilu ada terus. Nah, tetapi secara keseluruhan itu banyak yang di luar prediksi, bahwa di awalnya dikatakan rawan ternyata malah aman. Nah, apakah ini sebuah kemajuan atau bagaimana Bang Parmin? Jadi baik, terima kasih Bang ya. Terkait dengan IKP Bang, indeks kerawanan pemilu kan bukan kami yang nyusun ya, tetapi kami sangat menjadikan itu sebuah kehati-hatian dalam menyusun rencana-rencana kerja ya. Oke. Nah, tentu tidak bisa kita abaikan ketika ada teman-teman Bawaslu menyusun indeks kerawanan, itu kami jadikan itu acuan. Acuan untuk mencegah mitigasi ya. Hal-hal yang terjadi pada pemilu kemarin misalnya, kami kan akan lebih mawas diri ya. Misalnya Tebo ada PPK yang begini, kita lebih mawas. Kita ingatkan kepada KPU kemudian bagaimana ya? Pada kerutnya. Saurlangun juga begitu, kami waspada kan. Dan yang lain-lainnya kita semua waspadakan. Karena memang posisinya kami ini hanya bisa mempersiapkan ya. Nah, dengan tadi, tapi itu bagus ada rambu-rambu. Nah, karena sejauh ini alhamdulillah ternyata pada faktanya apa yang kami rencanakan, apa yang kami mawaskan tadi itu, apa yang kami mitigasi, ada hasilnya. Tidak terulang kembali. Meskipun ada yang tiba-tiba yang tiba-tiba muncul kembali menjadi rawan. Dulu IKP Sungai Penuh itu kan paling tinggi se-Indonesia. Nah, saya pilkada 2020 ya. Betul. Itu paling tinggi, nomor 1 se-Indonesia nggak saya dulu. Tapi ketika dia turun ya kita kan nggak mungkin mau teriak ini rawan, kita nggak. Yang kita sebagai penyelenggara teknis, kami harus menyelenggarakan semua tahapan dengan siap. Nggak ada bisa bilang nggak bisa. Tapi upaya-upaya ikhtiar sudah dilakukan Bang untuk mitigasi. Tapi ketika ada persoalan ya mau gimana lagi? Yang jelas ketika terjadi kami langsung sigap Bang.
Ketika terjadi, kami malam itu Pak Ketua langsung dari Merangin langsung geser ke Sungai Penuh. Besoknya saya nyusul ke sana. Karena inisialnya kita baca regulasinya, sudah tahu situasinya, kronologinya, peristiwanya, ini kerusuhan, maka kami tidak menunggu rekom Bawaslu. Kami tidak menunggu ada laporan ke Bawaslu. Kami langsung putuskan itu sama teman KPU Kabupaten, KPU Kota Sungai Penuh, ini lakukan PSU. Karena nggak bisa digantung. Proses penghitungan pemungutan ini harus selesai. Nggak mungkin 6.391 TPS itu ada 5 yang tinggal, nggak mungkin. Tertunda semua. Nah gitu ya? iya, Oke, nggak oke. mungkin. Akhirnya sudahlah, putuskan cepat, logistik cepat segala macam. Alhamdulillah kita laksanakan, kita koordinasi dengan Polda Pengamanan. Kami juga minta jaminan Polda bagaimana pengamanan pasukan. Karena saya ketemu KPPS bang, saya sengaja saya undang semua KPPS, PPK, PPS dalam satu forum. Semuanya mentalnya kita pulihkan mentalnya bang. Sama healing, tahu bang? Saya ngajak ketawa, kita kasih senyum, kita kasih motivasi, kita panggil polisi untuk memastikan dia aman, tenang, nanti beberapa lapis, dia baru tenang. Oh ya. Secara psikologis pasti ada beban ya. Itu banyak perempuan, rata-rata perempuan. Akhirnya kita udah saya hampir 3 jam ngobrol, tapi sampai suara habis ya. Akhirnya mereka happy, dia kasih apa, ya pokoknya menghibur lah. Alhamdulillah ya lancar, PSU-nya lancar, rekapnya lancar, bahkan sudah ditetapkan lancar. Itu yang tidak bisa kita prediksi. Tapi intinya kami sudah berusaha dengan sekuat tenaga ikhtiar kerjasama dengan stakeholder, dengan keamanan, dengan semua, dengan Bawaslu. Kami hampir selalu seiring sejalan ya. Ini kemarin sebelum kita pleno juga kita ketemu dengan Bawaslu, diskusi lagi. Ada permasalahan kita langsung kontak, kita kadang-kadang Zoom supaya memang ya kita maunya semuanya lancar, aman, damai. Alhamdulillah ya sedikit-sedikit ya namanya pesta besar bang. Pasti ada lah. Ya biasa lah. Ria itu ya agak kurang asin dikit ya biasa ada. Namanya pesta kan. Nggak mungkin semua Iya, pihak terpuaskan. semuanya ya. Nah kalau menurut Bang Doni gimana Iya. Pak? Pertama saya mau tanggapi yang tadi ya. Memang kalau kita lihat respon cepat KPU hari ini luar biasa karena memang ya tidak sampai melebar persoalan ini. Terus yang kedua kita juga harus memberi kredit plus ya kepada pihak kepolisian yang mengungkap persoalan ini dengan cepat, ya, kemudian memitigasi perkembangan persoalan juga dengan cepat. Bahkan sampai hari ini kan kita lihat bisa dikatakan sudah seolah-olah masalah itu sudah selesai. Memang prosesnya berjalan, tetapi persoalan di lapangannya sudah selesai. PSU sudah berjalan, penghitungan sudah dilakukan. Terus yang kedua juga polisi juga telah mengumumkan status tersangka. Kemudian prosesnya juga, artinya mari kita sama-sama menghormati. Tapi menarik tadi tentang indeks kerawanan ya. Ini justru menjadi pertanyaan kita juga di saat IKP Pilkada ini diluncurkan oleh Bawaslu sendiri. Di saat memang terjadi perubahan yang cukup signifikan menurut saya. Urutan IKP dengan beberapa dimensi yang menjadi acuan dari Bawaslu itu sendiri, terutama di membandingkan antara pemilu dan pilkada serta pilkada sebelumnya. Nah, saya pikir ini ke depan bisa menjadi catatan bagi Bawaslu sendiri dalam menyusun indeks kerawanan agar lebih berhati-hati gitu. Pertama adalah jika menjadikan pedoman indeks kerawanan pilkada itu kepada pemilu, hasil kondisi saat pemilu, saya pikir itu tidak tepat. Karena memang dimensi pemilu dan pilkada itu sangat berbeda. Terus yang kedua, dimensi sosiokultural pun pemilu dan pilkada itu juga berbeda. Terus yang ketiga, tensi politik pemilu pilkada juga berbeda. Nah, saya pikir penyusunan indeks kerawanan ini kan memiliki memiliki teori-teori khusus dan metode-metode khusus tentunya. Nah, bagaimana kemudian sebenarnya Bawaslu mampu ke depan ini sebagai catatan untuk penyelenggaraan pemilu maupun pilkada ke depan itu memang menggunakan metode-metode yang saya pikir harus didiskusikan kembali untuk menetapkan indeks kerawanan itu. Kenapa? Karena memang indeks kerawanan ini seolah mungkin bagi banyak orang tidak terlalu penting, tetapi bagi penyelenggara pemilu, stakeholder terkait, TNI, Polri, pemerintah daerah juga ini sangat penting. Pertama jelas untuk memetakan potensi persoalan yang muncul. Terus yang kedua tentu untuk menyusun pola mitigasi terhadap kawasan-kawasan yang diprediksi akan tinggi di dimensi-dimensi tertentu. Terus yang ketiga tentu juga berbicara tentang pola penanganan seperti apa yang harus dilakukan. Nah, ini sangat penting. Jadi saya berharap sih ke depan dalam penyusunan indeks kerawanan pemilu maupun pilkada, Bawaslu sepertinya penting untuk mendudukkan kembali terkait dengan metode pengambilan data dan pengolahan data juga tentunya ini perlu juga sangat penting untuk didiskusikan kembali. Dan saya pikir dalam menyusun indeks kerawanan ini Bawaslu juga harus membuka diri. Artinya jangan dilakukan secara tertutup apalagi internal. Ini perlu untuk kemudian mengakomodir
pendapat-pendapat dari masyarakat secara umum, stakeholder terkait, termasuk juga di dalam mengolah data-data tersebut sehingga munculkan indeks kerawanan yang setidak-tidaknya mendekati valid. Seperti itu Bang, saya pikir yang harus menjadi catatan bagi Bawaslu. Oke, tapi secara keseluruhan berjalan baik. Ya, terutama di penanganan terhadap kawasan-kawasan kemarin Cepat, muncul terjadi masalah. KPU langsung menangani dan langsung mengambil keputusan secara bijak, saya pikir. Dan Polri pun dengan cepat bisa mengamankan situasi. Terus kedua mengambil tindakan juga secara cepat, melakukan penegakan hukum secara transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan respon yang cepat itu tentu bagi masyarakat sangat penting, Bang. Karena jika respon itu tidak cepat dilakukan oleh penyelenggara pemilu serta stakeholder terkait, ini masalah ini kan bisa meluas kemana-mana. Dan syukurnya sampai hari ini kita melihat di Sungai Penuh tidak ada masalah, Bang. Ya, Sudah aman. alhamdulillah. Sudah aman. Mudah-mudahan aman. Amin, amin. Apalagi ini kan pleno juga selesai ya, Sungai Penuh. Selesai. Artinya kan kita sudah selesai kan itu. Pleno penetapan pasca PSU pun aman ya Pak Parmin? Aman, aman, Aman ya? Alhamdulillah. Nggak ada protes lagi pada waktu pleno kemarin? Enggak, ya biasa lah Bang, kalau ada orang yang tidak mau menandatangani berita acara kan Oh, tidak iya. bisa dikatakan. Dan itu adalah hak ya. Iya, iya. Tapi kami udah memprosesnya sesuai dengan regulasi, disaksikan oleh Bawaslu dan jajarannya, disaksikan oleh saksi paslon yang lain. Paslonnya ada 5 ya. Iya. Yang pas semuanya mau ya, kita kan nggak bisa ya paksakan dia harus tanda tangan gitu. Tapi intinya ya kita sudah jelaskan kok. Itu sih. Kalau memang ada dugaan-dugaan pelanggaran kan ada kanal, Ya. ada kanal-kanalnya lewat Ya. Bawaslu, lewat nanti mau hasil ke MK dan lain sebagainya. Kami mungkin tidak bisa memenuhi semua keinginan teman-teman paslon. Oke. Nah ini mengkerucut ke persoalan potensi gugatan Bang Parmin. Kan ada potensi gugatan nih ke Bawaslu Ya. terkait dengan TSM, kemudian ada potensi gugatan terkait hasil dengan Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, seberapa besar potensi itu di Provinsi Jambi untuk muncul Bang Parmin? Ya, terima kasih Bang. Kalau kami sih semuanya namanya kami sebagai termohon ya. Ya. Karena KPU provinsi dan KPU kabupaten kota ini kan statusnya ketika diajukan ke anu termohon. Ya. Ke Bawaslu juga sebagai terlapor posisinya. Ya kami ya intinya kami sih menyiapkan diri saja Bang. Kami nggak bisa memprediksi mana yang rawan. Tapi kalau pakai acuan 158 Undang-Undang Pilkada jelas Oke. ada persentase-persentase yang rawan. Misalnya Merangin Bungo yang tipis-tipis. Tipis. Iya, tetapi ternyata faktanya Saurlangun yang jauh, Sungai Penuh yang jauh juga sudah masuk gugatannya ke Mahkamah Konstitusi Bang tadi malam. Oke. Oh tadi malam? Sudah ya, sudah masuk gugatannya. Terbaru itu ya informasinya ya? Iya, ada PHPU dari paslon Tontowi ya, Tontowi yang di Saurlangun dengan Aris Abi itu sama Ahmadi dari yang Sungai Penuh ya, udah masuk 2. Nah, itu kan nggak juga bisa ternyata kan. Betul. Ternyata bukan 158 acuannya kan. Acuannya. Karena kita belum bisa baca materinya permohonannya, tapi udah kelihatan kan ini berarti ada hal-hal lain selain hasil yang mereka Diajukan persoalkan ke ke Mahkamah Konstitusi. Dan MK juga dalam beberapa kali statementnya baik di media massa maupun dengan kegiatan KPU menegaskan mereka tidak serta-merta menjadikan 158 itu sebagai saringan untuk masuk ke pemeriksaan. Karena di 2020 mereka sudah buktikan itu Bopan Digul, Saibu Rayu Jua itu jaraknya jauh dan sudah selesai. Tetapi ternyata yang dibahas itu adalah pencalonannya prosesnya. Dan itu bisa dibatalkan bahkan PSU di seluruh TPS di wilayah itu ya. Iya, ya, kita ya kalau kami bersiap Bang. Kami sekarang kami mitigasi di awal teman-teman ini kita sudah minta DIM data inventaris masalah, kita minta mereka membuat kronologi jadi dari TPS apa yang terjadi. Kita siapkan mereka minta alat buktinya, baik itu C hasil, kejadian khusus, daftar hadir. Kita sudah bersiap semuanya. Ketika nanti sudah nampak itu gugatannya apa, TPS mana, maka kita sudah siap. Kalau memang tidak ada, baru kita kejar lagi informasinya. Oke. Insya Allah kami siap. Siap ya. Oke, kebiasaan nih yang pernah kita dapat info dari timnya Orasi bahwa setiap kali pemilu itu MK selalu ngadain bintek Ya. untuk penyamaan pemahaman terkait dengan sengketa atau yang bisa disengketakan ke pilkada. Di tahun ini juga diadain gitu, Bang Parmin? Sudah Bang, sudah beberapa bulan yang lalu kita diundang ya Oleh acara MK di Bogor. Bahkan sekitar sebulan yang lalu kami mengundang Ketua MK dalam kegiatan rapat koordinasi persiapan perselisihan hasil pilkada serentak. Se-Indonesia itu. Kami di Jambi Bang, Oh, ke kita Jambi. ngundang PPK Divisi Hukum Teknis, Oke. KPU Kabupaten Kota, kita undang Pak Ketua datang, kita lewat Zoom Pak Soehartoyo. Dia menegaskan hal yang sama. Oke. Paradigma di pemeriksaan hasil sengketa hasil di 2024 ini akan berbeda. Bahkan dia bilang nanti dismisal itu tidak di awal. Ada bahasa baru. Misal sudah di awal ya? Tidak di awal Bang. Oh, tidak di awal. Dismisal nanti di akhir. Di akhir malah. Iya, ini ada perubahan-perubahan paradigma dalam rangka memberikan Peluang luasan. peluang kepada pemohon pencari keadilan untuk sampai akhir ya.
Jadi dia akan lihat dulu alat buktinya apa yang didalilkan persoalannya, apa yang sudah dilakukan Bawaslu, apa yang sudah dilakukan KPU, baru dia memutuskan mau periksa atau tidak. Oke. Jadi luar biasa. Berarti kan ini kan MK lah kan. MK memang lagi hangat-hangatnya MK sekarang ya. Lagi pula syarat pencalonannya saya pikir dia kan akan memberikan uang. Tapi jelas kami kan KPU ini kan punya prinsip akuntabel, Bang. Itu kami akan pertanggungjawabkan dan akan kami jawab apa yang sudah kami kerjakan. Insya Allah sejauh ini kita nggak melihat yang aneh-aneh di kabupaten kota. Di Bapak Insya Allah ya kalau ada miss di TPS itu, Bang, minta ampun lah, kita minta maaf. Memang SDM kita kan tidak semuanya mampu. Tapi yakinlah itu kita kasih sanksi, Bang. Saya sudah perintahkan teman-teman setelah PSU ini sudah akan diklarifikasi KPU PSU, kalau ada sanksi kasihlah teguran setidaknya supaya mereka efek jerah dan ke depan jadi pelajaran berharga bagi kita. Kalau menurut Bang Doni gimana, Bang? Yang kejadian sekarang ini? Tapi jangan dijawab dulu. Ada yang mau lewat. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara Di sini. Pemirsa, kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Bang Doni, tadi sempat terputus, Bang. Gimana menurut Bang Doni terkait dengan potensi sengketa baik di Bawaslu ataupun di MK di Provinsi Jambi untuk pilkada Bupati Wali Kota ataupun Gubernur? Baik, saya akan memulai dari sini, Bang. Sering bahasa bahwa mungkin ada yang memandang bahwa jika ada yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi atau saluran lain, itu sebagai suatu bentuk konotasi tidak menerima hasil pilkada. Saya pikir bukan itu maknanya, karena memang proses yang bisa dilewati seperti melalui Mahkamah Konstitusi atau pengawas pemilu itu merupakan bagian dari tahapan pemilu pilkada, Bang. Nah, artinya memang dia belum selesai. Nah, proses yang dimaknakan sebagai hasil ini adalah di saat telah ditetapkannya secara final. Nah, ini kan artinya kan hasilnya belum final ini. Masih ada saluran yang kemudian dibuka untuk yang merasa ingin mencari keadilan gitu ya, dari proses pilkada yang sudah berjalan. Nah, jadi bisa dikatakan sebenarnya bukan tidak menerima hasil, karena memang prosesnya sedang berjalan. Bagian dari tahapan sebenarnya. Bagian dari tahapan, dan bahkan memang bagian dari tahapan. Ya. Terus kita berbicara tadi, kita melihat progresivitas luar biasa ya, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa dekade ke belakang ini memang membuka peluang memang untuk mencapai tujuan keadilan di dalam penyelenggaraan pilkada. Memang hal-hal yang bersifat formil di lembaga peradilan kita lah secara umum kerap kali menjadi sandungan kontekstual keadilan itu bisa dicapai dalam sebuah putusan hakim begitu ya, karena banyak terhalang oleh hal-hal yang bersifat formil. Nah, hal seperti itu juga saya pikir harus hal-hal baik ya seperti itu harus ditularkan juga kalau dalam konteks pemilu, termasuk kepada KPU dan Bawaslu, agar juga diberikan sedikit keleluasaan terhadap hal-hal yang bersifat formil sepanjang hal yang kita katakan tadi, hal-hal yang betul-betul bersifat material itu ada begitu, yang kemudian memang mempengaruhi hasil maupun proses penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Ya, sekalipun sampai hari ini kan KPU tidak bisa melewati hal-hal begitu juga Bawaslu. Nah, penyampingan pasal 158 saya pikir juga sangat penting gitu. Kalau kita lihat dari jurisprudensi atau presiden dalam penyelenggaraan pilkada 2020 seperti yang dibahas tadi, memang telah dilakukan penyampingan terhadap pasal 158 secara sementara. Saya tidak mengatakan secara utuh gitu. Kenapa? Karena memang kalau dulu dismisal proses itu kan di awal. Nah, sehingga pasca pemeriksaan formil ternyata jika formilnya tidak terpenuhi maka dilakukan putusan awal dismisal gitu, yang kemudian menolak dengan alasan tidak terpenuhi syarat formil pengajuan gugatan. Nah, dengan dimajukannya ke belakang, ini merupakan suatu bentuk saya pikir progresivitas MK. Tapi dengan catatan bahwa kita juga harus ada sebuah catatan juga. Kalau kita lihat kepada putusan Pilpres lalu, itu di dalam putusan 01 itu 2024 itu justru MK secara kontradiktif itu kalau saya tidak salah mengatakan bahwa persoalan TSM itu merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu, dan dalam hal ini Mahkamah menghormati kewenangan yang ada pada lembaga-lembaga lain seperti itu. Tetapi saya mengatakan spirit itu bagus, karena begini Bang, boleh jadi hal-hal formil itu tidak terpenuhi, misalnya pasal 158 tentang ambang batas minimal pengajuan minimal pengajuan ke Mahkamah Konstitusi selisih suara begitu. Tetapi ternyata memang ada hal-hal yang memang betul-betul secara prinsipil mempengaruhi hasil maupun proses pelaksanaan pilkada. Nah, penyampingan itu menurut pemahaman saya ada dua
penyampingan sementara itu ada dua persoalan, Bang. Yang pertama memang ada persoalan formil yang nyata salah dilakukan oleh KPU sendiri di dalam penetapan hasil. Seperti yang terjadi di salah satu kabupaten di 2019 lalu itu berkaitan dengan calon, sehingga dibatalkanlah, didiskualifikasi calon itu, sehingga di PSU kan di semua TPS itu. Nah, artinya memang ada persoalan yang betul-betul signifikan yang jika itu terbukti maka mempengaruhi semua proses itu menjadi bermasalah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau penyampingan itu dalam beberapa rilis Mahkamah Konstitusi kita lihat, yang kedua adalah adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, yang memang harus mampu dibuktikan. Ya, dampak perbuatan, dampak serta subjeknya, sehingga itu bisa dikabulkan. Nah, tapi ada ada juga catatan penting bahwa kewenangan TSM ini sebenarnya Bawaslu, kalau kita lihat dari putusan Pilpres, bahwa MK sangat menghormati kewenangan lembaga lain. Nah, kalau kita melihat kepada regulasi penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu, bahwa Bawaslu memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Nah, dugaan saya kuat dugaan saya bahwa Mahkamah Konstitusi akan sangat memegang dan berpatokan kepada proses yang juga berjalan di Bawaslu. Nah, karena Bawaslu menjadi pihak yang akan memberikan keterangan di sini. Nah, keterangan Bawaslu berkaitan dengan terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, ini saya pikir akan sangat penting. Mengingat proses persidangan yang juga singkat, terus yang kedua banyaknya mungkin potensi jumlah gugatan di Mahkamah Konstitusi yang secara bersamaan akan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, maka cara paling mudah bagi Mahkamah Konstitusi untuk melihat faktor nyata bahwa terjadi TSM itu adalah melalui keterangan tertulis Bawaslu itu. Saya pikir itu sangat penting, Bang, yang mungkin tidak bisa dilupakan, dan saya pikir itu juga bisa menjadi pertimbangan ke depan. Dan sekali lagi bahwa untuk membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi itu adalah hak semua peserta, ya, semua peserta pilkada, dan itu tidak ada yang boleh membatasi, begitu ya. Dan Mahkamah juga pasti akan menerima semua gugatan, tetapi belum tentu mengabulkan semua gugatan. Begitu, itu prinsipnya. Oke, nah Bang Parwin, kan potensi gugatan ini baru bisa terbaca ya setelah peserta pilkada ini mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Itu pun nanti materi aduannya pun setelah diumumkan baru kita tahu ya. Setelah diregister baru kita tahu apa materi gugatannya. Nah, sementara kan ini belum dapat kita. Persiapan apa Bang yang dilakukan bagi KPU nih? Karena otomatis KPU akan jadi termohon. Nah, Bawaslu juga akan jadi terkait ya. Memberi keterangan terkait yang ini. Memberi keterangan. Nah, apa saja persiapan yang dilakukan oleh KPU untuk menghadapi gugatan dari peserta pilkada ini, Bang? Baik, terima kasih. Ya, ini kan sudah diprediksi ya, dalam setiap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, pasca penetapan pasti akan ada potensi gugatan. Kami sudah memprediksi ini dari jauh-jauh hari ya. Kita sudah minta juga kepada teman-teman jajaran kita, KPU Kabupaten Kota dan PPK, sampai PPK menyiapkan itu ya. Kita sudah bersiap. Jadi kita tinggal sebenarnya Bang, dim persoalan-persoalan di TPS yang muncul ya, yang muncul dilaporkan ke Bawaslu, yang muncul riak-riak isunya, hasil penelusuran dalam C hasil, kenapa ini ada pemilih DPT-nya 100%. Ini kita kumpulkan datanya. Ini data ini kita kumpulkan, kita minta mereka menjelaskan, menyiapkannya. Satu, kita minta mereka menyiapkan kronologi, Bang. Kita minta apa itu terjadi ya? Iya, seperti apa peristiwanya, pemahaman itu siapa orangnya, apa alat bukti kita, dokumen-dokumennya, dan itu biasanya kawan kota kita minta untuk mengklarifikasi KPPS-nya, berdiskusi dengan pengawas TPS-nya, karena mereka yang tahu nih dengan saksinya informasi dulu, karena biasanya ini nanti yang akan disoal tuh ini, dan mereka akan persoalkan yang di TPS, tidak ada pembahasan-pembahasan yang jauh tidak, tapi di TPS itu yang kita lakukan langkah-langkah. Yang kedua, kita selalu berkoordinasi dengan Bawaslu nih, Bang. Isunya informasi apa, termasuk apa yang disampaikan oleh para saksi paslon dalam rekap kecamatan, rekap kabupaten maupun provinsi, itu menjadi atensi kami khusus. Kita akan cek. Karena kan bisa aja ngomong nih kan, oh, itu kan berarti kan dia punya data nih. Atau minimal dia punya informasi awal, itu yang kita siapkan untuk nanti dikumpulkan datanya. Meskipun nanti untuk dalam isu jawaban tentu kita akan menunggu dalil-dalil pemohon. Karena kan pemohon harus membuktikan, karena kan dia yang bermohon, nah, dia yang mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan kepada kita. Tapi intinya kami menyiapkan apa yang ada di kami datanya, Bang.
Nah, itu insya Allah sudah siap dari awal Siap, dah. ya. Dan kita ada rapor bang, kita sebelum pemungutan suara itu bang kita rapor bang. Oke. Kita kan undang MK, undang beberapa, dan kita juga koordinasi dengan Antisipasi jaksa. itu sebenarnya. Dan kita akan juga, dan di pilkada ini kita akan mendorong pelibatan jaksa penyelesaian negara bang. Jadi kita sudah ada MOU di KPU RI dengan Kejagung, Jaksa Agung dengan Ketua KPU RI. Maka kita akan dorong melibatkan jaksa pengacara negara membantu kita. Sama-sama kaji ini kan ada memang kewenangan mereka. Kami juga bagian dari penyelenggara negara, kita sama-sama. Sambil nanti tetap ada pengacara, tapi tetap ini sama timnya kita. Jadi kita berkolaborasi bagaimana ya menjawab. Untuk kajian-kajian hukumnya. Ya, menjawab persoalan-persoalan nanti yang didalilkan oleh pemohon. Intinya sebagai termohon kami pasif, Siap. tapi kami bersiap. Siap. Baik itu yang diajukan ke Bawaslu maupun ke Bawaslu ataupun Mahkamah Konstitusi. Nah, oke, Bang Doni. Ya. Memang MK itu mungkin bukan memuaskan semua pihak, tapi setidaknya putusan MK bisa diterima oleh para pihak. Nah, apakah kira-kira apa yang membuat peserta pilkada meyakini bahwa pilkada ini sebagai garda terakhir untuk memperjuangkan hak-hak demokrasi mereka? Ya, yang jelas kan secara normatif diatur bahwa Mahkamah Konstitusi adalah sifat putusan itu kan final dan mengikat. Ya. Putusannya finalnya dan mengikat. Dan secara normatif mau tidak mau kalau kita melihat dari azas fiksi hukum kan sepanjang dia telah diatur seperti itu, tahu tidak tahu, menghormati atau tidak menghormati, ya kita dianggap menghormati. Oke. Ya, artinya seperti itu. Nah, saya pikir para pihak ya dalam hal ini sudah memahami itu semua. Ya, apalagi dalam konteks gugatan Mahkamah Konstitusi, permohonan sengketa perselisihan hasil pilkada ini, beban pembuktian kan ada para pihak. Nah, jadi sangat penting kepada para pihak untuk menyiapkan pembuktian-pembuktian itu. Terus yang kedua adalah bagi penyelenggara pemilu, Bawaslu dan KPU secara berjenjang ini juga perlu untuk mencermati. Tidak menutup kemungkinan ada beberapa potensi yang mungkin perlu untuk menjadi catatan. Yang pertama adalah ada potensi, ya saya mengatakan potensi, mudah-mudahan tidak. Ada potensi kemudian tingkat terbawah dari penyelenggara pemilu, baik Bawaslu atau KPU itu akan dihadirkan para pihak sebagai saksi misalnya. Kalau dalam selama ini itu kan selalu harus izin dari instansi, ya, baik Bawaslu atau KPU, itu juga perlu untuk digarisbawahi. Karena mengingat apapun yang terjadi, walaupun itu di KPPS, sifatnya tetap putusan itu adalah kolektif kolegial. Nah, artinya memang banyak catatan-catatan dalam penyelenggaraan sengketa pilkada maupun pemilu serta pilpres. Mungkin saja gitu ya, mungkin saja, saya mengatakan seperti itu, mungkin saja secara faktual permasalahan itu ada betul, tetapi banyak mungkin juga abai dalam hal-hal yang bersifat administratif sehingga tidak dapat dibuktikan. Karena mahkamah itu pasti akan memperhatikan, selayaknya akan memperhatikan hal-hal yang bersifat administratif terlebih dahulu. Apakah ada keberatan saksi pada saat hal tersebut? Apakah di dalam kejadian khusus tercatat hal-hal tersebut atau tidak? Nah, lagi-lagi saya katakan mungkin saja. Ya, dalil-dalil yang disampaikan dalam pemilu, pilpres maupun pilkada yang lalu itu mungkin saja terjadi. Tapi harus diingat bahwa ini kan proses pembuktian. Siapa yang mendalilkan maka dialah yang harus membuktikan. Ya. Nah, itu kan azas hukumnya. Nah, sepanjang dalil itu tidak mampu dibuktikan secara konkret, baik secara administratif maupun faktual, maka patut kita yakini bahwa mahkamah akan menolak dalil itu. Nah, itu yang penting karena memang sifatnya adalah beban pembuktian itu ada pada para pihak masing-masing. Oke, terima kasih Bang Doni. Ini keterbatasan waktu juga nih, Bang Parmin, Bang Doni. Mungkin 1 menit lah masing-masing untuk closing statement terkait dengan tema kita potensi gugatan di pilkada Provinsi Jambi tahun ini. Silakan Bang Doni. Saya dulu ya. Saya punya 2 kesimpulan. Yang pertama adalah kita apresiasi penyelenggaraan pilkada kita berjalan dengan lancar dan kita juga mendoakan semoga penyelenggara pemilu kita sehat selalu, dapat menyelesaikan tahapan ini sampai akhir karena tahapan belum selesai. Yang kedua, apapun yang terjadi ke depan dalam proses mungkin ada gugatan di Mahkamah Konstitusi atau proses penanganan pelanggaran ataupun sengketa TSM di Bawaslu itu merupakan saluran hukum dan bagian juga dari tahapan pilkada yang sama-sama harus kita hormati. Tapi endingnya adalah mari sama-sama kita menghormati hasil pilkada ini. Karena apa? Karena demokratisnya penyelenggaraan sebuah demokrasi itu adalah sejauh mana hasilnya itu legitimate dan diakui dan dihormati oleh semua lapisan masyarakat. Saya pikir itu Bang Desi. Terima kasih Bang Doni. Bang Parmin silakan closing statementnya. Terima kasih. Ya, kalau kami setelah pasca tahapan kami tentu kami mengucapkan terima kasih dulu ya kepada semua jajaran, kepada seluruh stakeholder, semua pihak sudah mendukung kami menyelesaikan tugas-tugas berat ini. Namun jika memang ada para pihak yang belum merasa mendapatkan keadilan dalam proses, tentu ada saluran-salurannya ya, silakan menempuh saluran tersebut dan kami akan siap menjelaskan
mempertanggungjawabkan apa-apa yang nanti telah kami kerjakan, baik KPU provinsi, KPU kabupaten kota, KPK, PPS maupun KPPS. Insya Allah, yang jelas apapun nanti bersama Mahkamah Konstitusi kami akan patuh dan ikuti itu. Terima kasih Bang Parmin, Bang Doni. Siap. Selamat beraktivitas dan sehat selalu Siap, bersama penyelenggara pemilu ya. Siap. Karena memang tahapan belum selesai dan kita berharap apapun proses dari tahapan ini itu bagian dari proses politik di Provinsi Jambi. Siap. Dan itu dalam rangka mencari pimpinan terbaik. Siap. Dan rakyat sudah menentukan pilihannya. Tinggal menjaga hasil pilihan rakyat tadi dengan saluran-saluran yang sudah tersedia di regulasi di Republik Indonesia ini. Terima kasih Bang Doni sekali lagi, Bang Parmin. Pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi tentu bukan menjadi pemuas semua pihak, tapi setidaknya putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa diterima oleh semua pihak dan tentunya menjadi bagian yang akan menguatkan sebuah proses politik yang sedang terjadi. Kita berharap adanya gugatan bukan berarti itu sebuah kecacatan, tapi adanya gugatan itu adalah sebuah upaya untuk penegakan keadilan dan nantinya akan ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Terima kasih bersama kami di Orasi. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Sip. Belum cut, terima kasih. Belum. Ada kan ada nama-nama bempernya. Nama kami tidak ada semua. Kerabat kerja dia. Zaman TPRI, nama kerja. Kerabat kerja. Dia. Masih sampai sekarang Masih. semua TV masih kayak gitu. Oh, si kerabat Dulu kerja. ada kalau istilahnya tuh apa? Istilah khusus kalau istilah ulang tuh kalau presiden suatu tuh. Apa namanya kalau malam ulang ini ada bang malam bang habis berita habis dalam berita Oh, bang. Topis dunia dalam berita. Iya, ada acara Yang sering umum. nongol tuh Harmoko.